masih bisa kita tersenyum, masih ketawa-ketawa lagi, masih bisa makan dan minum dan sebagainya. Tapi sebentar atau besok atau kapan saja pasti kita mengalami namanya sakit. Ya. Makanya Nabi menyebutkan dalam salah satu hadis, "Iktanim amsan qabla amsin." Jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara itu. Salah satu di antaranya adalah sehatmu sebelum sakitmu. Sehat sebelum sakit. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang dimulai dengan kalimat sumpah oleh Allah, seperti was-samsi wal fajri wal laili, demi malam, demi fajar. Dan yang umum yang kita selalu baca adalah wal asri. Di antara ayat di dalam Al-Quran itu hanya satu ayat yang terdapat kata-kata penyesalan, yaitu wal asri. Ya, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada di situ penyesalan. Ternyata menurut Profesor Prof. Quraisy bahwa rata-rata manusia itu nanti sadar, nanti menyesal pada saat waktu asar. Ya. Sakit baru mau sadar. Waktunya sehat, ketua majelis taklim, ibu-ibu ketua selalu sampaikan, mari kita menghadiri pengajian. Akan ada deh, sibuk kan, banyak urusanku. Begitu dia sakit lututnya, nah karena seandainya dibawa di pengajian tidak naik tangga dikit, pergi tonjak pengajian, padahal lama aja dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru dia sadar. Maka itulah pentingnya dipelihara namanya kesehatan. Alhamdulillah kita tergerak hati kita untuk bergabung di majelis ini. Nanti di akhirat insya Allah kita sama-sama masuk di surganya Allah. Ciri-ciri orang yang beriman itu selalu berkumpul sesamanya orang-orang beriman. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala di Qur'anil Karim, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarrah, dan siapa pula yang berbuat dosa sebesar zarrah pula, apa kata Allah? Fa inna ma'al usri yusra. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan diberi balasan sesuai apa yang dia lakukan. Saya ingin menyampaikan begini. Sebenarnya di dunia ini kita dikasih sedikit pilihan. Tidak ada pas sedikit Allah untuk beriman atau tidak, terserah kita sebenarnya. Maukah engkau beriman kepada Allah atau tidak, terserah. Maukah kita mengikuti pengajian atau tidak, ini milik bawang. Kita jibu. Maka suatu ketika Nabi kita Muhammad SAW berkumpul-kumpul seperti kita ini dengan beberapa sahabatnya. Beliau sampaikan begini kepada sahabatnya, "Wahai para sahabatku, maukah kalian aku sampaikan nasihat kepadamu? Sesungguhnya nasihat ini malaikat Jibril telah menyampaikan kepadaku."
Sahabat mengatakan, ya Rasul, tentu kami ingin mendengarkan nasihat itu. Apa ya Rasul? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, Atani Jibril, telah datang kepadaku malaikat Jibril kata Nabi Muhammad SAW, menyampaikan pesan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tentu pesan ini buat kita juga, untuk kita juga umatnya Nabi Muhammad. Maka inilah saya sampaikan kepada kita sebagai bahan renungan, Bu. Sekarang ini kita harus banyak-banyak merenung. Banyak sekali kita harus renungkan. Dengan renungan itu sehingga kita mau berbuat. Anak-anak sekarang luar biasa. Banyak orang tua nah bawa anak-anaknya ke sekolah di pondok. Ayo Ustaz, ambilnya anakku kayak cabai mah urus ni. Iya. Kenapa? Karena mereka sudah tidak mau mendengar. Nah suruh ke timur, dia ke barat. Begitu. Itulah semua harus kita renungkan. Anak-anaknya tidak ada yang mau soleh dan solehah. Mohon maaf kalau saya sampaikan, bapaknya juga susahnya dikasih bangun. Ibu-ibunya, suaminya, istrinya rajin sholat, rajin beribadah, tapi bapak anak kasih magil kayak bapak-bapak memang. Mohon maaf ibu, di sana bukan di sini. Suami-suaminya ibu ini alhamdulillah. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Inilah semua kita harus renungkan bersama. Apa pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW? Yang pertama kata malaikat, ya Muhammad, wahai Muhammad, isma sitta fa innaka mayyitun. Itu Nabi bilang, isma sitta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah sekehendak dirimu. Ya. Kira-kira kalau kata-kata seperti ini, hiduplah sekehendak dirimu. Kita misalnya berpikir, biasa kita suruh orang tua, pergi kalau mau pergi, capek maka larang kau. Lakukan apa yang engkau lakukan, lakukan saja. Saya sudah capek larang kau, isma sita fa innaka. Tapi ingat, kalau mungkin pedagang, maaf, kalau mungkin pedagang ada biasa rubah-rubah itu liternya, ya, biasa ada dia, ya, beli beras 15 liter sampai di rumah, kurangi setengah liter, ya, saya tidak tahu liter tak salah kah atau liternya penjual, yang jelas ada yang berubah, tidak sesuai apa yang kita minta. Kalau seorang pejabat mau pokok amanah, mau pokok korupsi, ini bawang terserah Anda. Tapi ingat, ada sambungannya itu hadis, fa innaka mayyitun. Ingat bahwa kamu akan meninggal dunia. Ya, itu sambungannya. Fa innaka mayyitun. Ingat kamu akan meninggal dunia. Ya. Tapi ada jawabannya. Memang Nabi mengatakan hiduplah sekehendak dirimu, takkan tetapi ingat bahwa kamu akan meninggal dunia. Artinya, kalau begitu sebab kita ini mau mati semua budi, kita ini semua calon-calon mayat, maka tidak ada kata lain kecuali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus jujur sebagai seorang pedagang harus jujur. Ya, bagus dong itu berkah itu, Bu. Sering disampaikan para penceramah, biar sedikit yang penting berkah. Iya. Ada orang, berapa ini harganya jilbab tak, Bu? 25.000. Ya. Kurang maka 2.000 nih kamu bayar parkir di luar, belum sampai modalnya, Bu.
Padahal modalnya 17.000. Ya. Ya, misalnya toh. Nah, katakanlah sejujurnya, kalau sudah ada untungnya 5.000, namun itu 5.000 sudah luar biasa nih. Ya, kalau mau Allah memberkahi itu. Nah ini yang pertama. Jadi yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai pesan buat kita semua juga. Apa kata Nabi? Cintailah ahbib masita fa innaka mufarid. Cintailah apa yang kamu cintai, tapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Ya. Ibu, kita suka suami tak? Pasti. Cinta suami toh? Banget. Cinta. Banget. Cinta anak-anak? Banget. Ya. Siapa sih tidak cinta dengan anak-anaknya? Cinta menantu semua. Akan tetapi fa innaka mufarikahu, suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Ya. Harta. Silakan perbanyak harta, Bu. Agama tidak pernah melarang untuk memperbanyak namanya harta, akan tetapi jangan kita jadikan sebagai idola. Yang kita idolakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Rezeki itu tidak akan pernah biasa kita dengar, tidak bertukar itu rezeki itu. Iya. Termasuk saya hari ini, saya ceramah memberi pengajian sekarang ini, memang sudah rezekiku. Ada seseorang yang menghubungi saya, tapi siapa yang menggerakkan hatinya ke saya adalah Allah. Saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan hatinya. Kenapa? Karena Jumat kemarin, ya saya dikasih, bukan amplop, dikasih ke pengurus masjid, catatan. Ya. Ini memang ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi orang beriman itu pasti diuji memang. Semakin bagus imannya orang, semakin banyak pula ujian. Salah semester 1 ada semester 1, tidak pernah habis itu namanya ujian. Sampai mati kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, pasti diuji kita. Ibu-ibu saja kalau mau pergi pesta, biasa lima pasang itu bajunya ambil. Bapak setengah mati berteriak di luar, mana kok? Tunggu dulu, bagaimana nggak ada deh. Banyak sekali baju. Ya, bagus minim, Bu. Usahakan setiap bulan ganti-ganti itu baju seragam tak pakai semua. Jadi pakai semua. Iya, kalau sampai ya kirim ke kampung. Ya, jangkit disimpan terus di lemari supaya orang juga bisa manfaatkan. Ya, jadi cintailah apa yang kamu cintai kata Nabi, akan tetapi ingat suatu saat kamu akan berpisah dengannya. Ya, berpisah ini. Suatu saat kita akan berpisah dengan suami kita, kalau bukan kita yang duluan, suami kita yang duluan. Anak-anak pun juga begitu. Tidak ada jaminan bahwa pasti suami duluan yang meninggal baru istri, tidak. Tidak ada yang duluan bahwa pasti orang tua dulu baru meninggal, baru anaknya meninggal, tidak. Ya, karena kematian itu tidak berurut seperti orang kalau lahir. Orang lahir itu pasti dari yang tertua dulu, baru adik-adiknya. Tapi kematian, saatnya kematian Allah tidak seperti itu. Pokoknya siapa yang waktu ajalnya sudah tiba ajalnya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tinggal menunggu giliran. Mungkin pengaji sudah 70 tahun, umurnya 70 tahun lebih ini, wajib 60 masih muda di. Ya. 60. Dan tidak dirasa itu. Saya baru korporasi SMA, mau masuk 48 umur. Iya, tidak terasa. Jadi kita ini tinggal tunggu giliran.
Mungkin orang tua yang sudah 60, 70 mungkin lah hidup, tapi yang mati duluan yang muda-muda. Kita ini tunggu giliran. Ya, Anda supaya tidak bosan menunggu giliran, tak kapan kita dipanggil kembali oleh Allah. Allah kasih hiburan. Apa hiburannya? Adalah seperti pengajian ini. Ada pengajian luar biasa. Ya, kita hadir pengajian. Ya. Ibu-ibu jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sebagai pesan malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, apa kata Nabi? Wa'mal ma syi'ta, perbuatlah apa yang kamu inginkan, akan tetapi fa innaka majaziyyun bih, sesungguhnya kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Jadi kita disaja mungkin apa yang kita melakukan, tapi ingat semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu jamaah sekalian, jangan pernah kita berhenti untuk, maksud saya jangan kita menganggap enteng itu namanya amal. Apakah dosa atau kebaikan? Sebab kenapa? Kebaikan yang kita lakukan, Bu, kita tidak tahu kebaikan yang mana yang membawa berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Mungkin tiap hari ibu menyumbang, ya, tiap hari ibu bersedekah, tiap hari ibu setiap kasih ada orang minta dikasih 15.000 bahkan sampai 50.000. Tapi begitu ada orang lewat kehausan, minta air minum, kita kasih air minum segelas, ternyata itu yang membuat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita pernah memandang enteng, anggap remeh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Begitu juga dosa-dosa, Bu. Jangan sampai kita menganggap bahwa apa sedikit, saya tidak bermaksud mencerita kejelekannya. Tapi begitu karena Allah marah, malaikatnya Allah marah, sehingga membawa kemudarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu ketika ada seorang profesor sedang memberikan kuliah di depan para mahasiswanya. Ya. Waktu itu pembahasannya adalah tentang waktu. Ya. Sebab waktu itu ada 3, Ibu. Bu, halo. Ibu? Ada Jeki? Itu waktu ada 3, terbagi 3. Ada waktu masa lalu, ada waktu sekarang, ada waktu yang akan datang. Waktu sekarang ini harusnya kita maksimalkan. Jangan dibilang minggu depan pi. Jangan lalu dibilang bulan depan pi baru pergi ke lagi pengajian, sudah pi lebaran lagi baru ikut pengajian. Jangan. Manfaatkan memang sekarang. Usahakan yang terbaik sekarang. Sehingga profesor itu ketika memberikan perkuliahan, membahas tentang waktu, profesor ini ambil toples. Tahu toples, Bu? Tahu. Tempat kue. Ku kampungku dibilang palese. Palese. Kalau di Bone itu palese. Tapi kalau Sengkang di Wajo namanya kacagomo. Kacagomo. Kenapa dibilang kacagomo? Karena katanya ada orang pergi bersiaran, masyarat, sudah lebaran pergi masyarat, masukkan tangannya mau ambil kue, tidak bisa keluar. Nanti dikasih gomo baru keluar, maka dikasih nama kacagomo. Ya. Profesor ini ambil toples.
Kemudian dia jelaskan, perlihatkan kepada para mahasiswanya, wahai murid-muridku, perhatikan. Toples ini dalam keadaan kosong, kemudian saya isi. Yang pertama saya masukkan bola pingpong. Penuh nih bola pingpong, sudah penuh, sudah full kelihatan. Lalu Prof ini bertanya, wahai siswaku, wahai muridku, kelihatan sudah penuh, apakah masih ada sesuatu yang bisa masuk di dalamnya? Kata mahasiswa, tidak ada lagi Prof, karena sudah penuh. Apalagi yang bisa dimasukkan di dalamnya? Ternyata profesor ambil lagi batu-batu, masukkan lagi batu-batu, masuk betul itu batu-batu di sela-sela bola pingpong itu, penuh. Begitu lagi bertanya Prof seperti pertanyaannya tadi, siswa bilang atau mahasiswa bilang, murid-muridnya bilang, tidak ada lagi yang bisa masuk di dalamnya Prof, sudah penuh. Profesor ambil lagi pasir, ya masih masuk lagi, ternyata pasir bisa masuk di salah-salahnya itu. Ya, bertanya lagi Profnya seperti pertanyaan tadi, mahasiswa bilang tidak ada lagi Pak Prof, sudah penuh. Ambil lagi air susu kopi susu. Nah, sirangi kopi susu, ternyata masih bisa masuk di dalamnya. Apa yang bisa kita ambil hikmah di dalam, ya apa namanya, yang profesor praktekkan ini? Artinya bahwa kita hidup di dunia ini usahakan yang terpenting dulu. Ya, apa tugas penting tapi hidup di dunia ini adalah ibadah. Ya, utamakan ini ibadah. Kalau memang kita mau berangkat ke pesta, sholat memang jamaah memang jangan dibilang nanti besok bilang baru sholat. Ya, karena kenapa? Itu yang terpenting dulu. Itu tugas utama kita. Ya, bisa dipaham Bu? Ya, jadi ada namanya istilahnya terpenting, kemudian penting, kemudian ada yang tidak penting. Apa mungkin yang kurang penting di dunia ini Bu? Biasa kita pergi jalan di mall, menjelang memasuki bulan suci Ramadan ada pergi banting urung. Sebenarnya tidak dilarang, tapi tidak terlalu penting Ji. No? Silakan pergi. Ya, tapi hati-hati ke jalan, dibilang minggu terakhir. Siapa tahu tinggal terus di sana. Ya, pergi jalan-jalan silaturahim. Tidak apa-apa, tidak ada yang larang. Akan tetapi yang terpenting dulu kita utamakan. Ya, apa sih yang merupakan kewajiban kita hidup di dunia ini? Itu yang kita utamakan, kemudian yang lainnya. Ya, ya. Kemudian mahasiswa lagi bertanya, Prof, kenapa ada air susu, kopi susu tadi dimasukkan? Apa maknanya itu? Apa artinya? Profesornya bilang, ya sesibuk-sibuknya kita sekali-sekali pergi di warkop tidak apa-apa. Ya, nah, mungkin jangan dilarang semita pergi di warkop tidak apa-apa, ya. Ya, yang penting sudah dibikinkan kopi, mau pergi warkop terserah alena mau dibawa. Ya. Ibu-ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, membimbing kita. Kita berdoa, ya Allah, kita ini sudah berada di bulan Sya'ban. Perbanyak berdoa. Mari kita sama-sama berdoa. Bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah. Bilang ibu, ya Allah, berkahilah kami ya Allah, berkahilah keluargaku ya Allah di bulan Sya'ban, dan sampaikan ya Allah kami di bulan suci Ramadan. Ya, ibu, ya mungkin sampai bulan suci Ramadan. Ya. Ada majelis taklim di Pampang. Saya ditelepon ketuanya tadi malam, Ustaz, tinggal di Madinah itu ibu-ibu yang pakai kacamata di samping akhiratnya Allah, dan jauhkan dari siksaan api neraka. Allahumma ya Allah, di sore hari ini kami berkumpul memohon ampunan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah.
dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, dosa dan kesalahan pasangan hidup kami ya Allah, dosa dan kesalahan anak-anak kami, cucu-cucu kami ya Allah. Allahumma ya Allah, lindungilah kami ya Allah, berikan kekuatan lahir batin ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.